Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, sebelum Ustazah jelaskan contoh-contoh soalnya, ada sebuah rumus yang harus Ananda ingat. Nah, rumusnya itu adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per D dikali D per C. Nah, Ustazah akan memisalkannya atau mencontohkannya ke dalam bentuk angka. Misalnya 1/3 ini kita anggap sebagai A per D dibagi 1/5 kita anggap dia C per D. Nah, sama dengan teman-teman bisa lihat di sini A per B artinya tetap ya A per D-nya, berarti di sini 1/3-nya tetap kita tulis. Nah, kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Kita tulis di sini kali. Kemudian C per D itu berubah jadi D per C, atau yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Berarti kalau 1/5 kalau dibalik jadi 5/1. Nah, ini rumus utama yang harus Ananda ingat. Nanti jika sudah seperti ini, Ananda tinggal kalikan. Pembilang dikalikan pembilang, menyebut dikalikan penyebut. Nah, nanti jika Ananda menemukan soal pembagian yang ada bentuk pecahan campurannya, ada pecahan desimal, persen, atau bilangan bulat, semuanya ini Ananda harus ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, kita masuk ke beberapa contoh. Ustazah akan berikan contoh dengan berbagai macam bentuk soal. Untuk contoh yang pertama ini 5 dibagi 6/7. Nah, ingat tadi sudah saya sampaikan di awal, jika teman-teman menemukan misalnya bilangan bulat, persen, pecahan desimal atau campuran, ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 5 ini sama dengan 5/1. Ini kita sudah belajar ya. Kemudian dibagi 6/7. Nah, jika sudah seperti ini, ingat rumus yang tadi, A per D dibagi C per D, berarti A per B atau 5/1 tandanya berubah jadi kali, C per D berubah jadi D per C, atau 6/7 berubah jadi 7/6 dibalikkan. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalikan 5 dikali 7 35/6. Nah, ini teman-teman kita bisa rubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya masih sama seperti yang biasa. 35 dibagi 6, ini 5, 30, sisanya 5. Berarti ini bilangan bulatnya 5, ini ini pembilangnya 5, ini penyebutnya. Nah, inilah hasilnya. Contoh yang kedua, 1/2 dibagi 1/4. Ini sama seperti rumus tadi, berarti tinggal kita tulis 1/2, tandanya berubah, ini dibalikkan jadi 4/1. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 4/2 atau sama dengan 2. Nah, jadi kalau hasilnya itu bisa disederhanakan, teman-teman harus menyederhanakannya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu ke pecahan biasa. 8 dikali 3 24 ditambah 1 25. 25/8 dibagi 1/2. Nah, selesaikan seperti cara yang tadi. Berarti 25/8 tandanya berubah jadi tanda kali, dan ini dibalikkan jadi 2/1. Hasilnya 50/8. Nah, ini bisa kita sederhanakan caranya dengan sama-sama dibagi dengan 2. Nah, jadi hasilnya 25/4. Ini masih bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu 6. 6 dikali 4 itu 24. Sisanya 1. Jadi bilangan bulatnya 6, pembilangnya 1, penyebutnya
4. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana. Kemudian contoh nomor 4 ini sama dengan yang nomor 3 tadi, ada pecahan campurannya. Jadi kita rubah dulu ke pecahan biasa. 4/9-nya tetap tandanya kita tulis dulu. Nah, ini kita rubah ke pecahan biasa. 3 kali 1 3 ditambah 2 jadi 5/3. Nah, tinggal kita tulis di sini 4/9, tandanya berubah. Ini dibalikkan jadi 3/5. Jadi hasilnya 4 kali 3 12/9 kali 5 45. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Dibagi dengan angka yang sama ya. Kalau kita mau menyederhanakan, 12 dibagi 3 4. 45 dibagi 3 15. Nah, contoh yang kelima, ini ada 2 pecahan campuran. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 5 15 ditambah 2 17 per 3 dibagi 5 kali 1 5 ditambah 2 7/5. Nah, jika sudah seperti ini, caranya sama seperti yang tadi. Kita rubah di sini tetap dulu 17/3, ini dirubah jadi tanda kali, yang di belakangnya dibalikkan jadi 5/7. Nah, tinggal kita kalikan. 17 dikali 5 85, 3 dikali 7 21. Nah, ini kita rubah ke pecahan campuran, karena kalau disederhanakan tidak bisa ya. Jadi 85 dibagi 21 itu 4, hasilnya 84, dikurangkan sisanya 1. Berarti bilangan bulatnya 4, pembilangnya 1, penyebutnya 21. Nah, mudah kan? Lanjut contoh yang ke-6. 5/12 dibagi 0,3. Nah, ini adalah pecahan desimal. Berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. Tulis 5/12, tandanya bersama 0,3. Ingat 3 karena satu angka di belakang koma jadi per 10. Nah, kita cari hasilnya. 5/12 tetap ya, ini berubah jadi kali, ini dibalikkan jadi 10/3, jadi hasilnya 50/36. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, jadi hasilnya 25/18. Ini bisa kita rubah ke pecahan campuran. 25 dibagi 18 1 18, 15 dikurang 8 7. Nah, jadi bilangan bulatnya 1, pembilangnya 7, penyebutnya 18. Nah, contoh yang terakhir, 3/11 dibagi 15%. Nah, di sini ada bilangan persen. Kita rubah dia ke pecahan biasa. Caranya tulis dulu 3/11 dibagi 15%, itu sama dengan 15/100. Ingat kalau persen per 100 ya. Nah, tinggal kita selesaikan. 3/11 tandanya berubah jadi kali dan ini dibalikkan jadi 100/15. Nah, kita kalikan. 300 di 11 kali 15 165. Ini bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 5. Nah, jadi hasilnya 300 dibagi 5 itu 60/165 dibagi 5 itu 1
165 dibagi 5 itu 33. Nah ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi 3. 60 dibagi 3 20. 33 dibagi 3 11. Nah, pembilangnya masih lebih besar dibandingkan penyebut, berarti bisa kita rubah ke pecahan campuran. 20 dibagi 11 1. 20 kurang 11 sisanya 9, berarti hasilnya ini bilangan bulatnya 1, 9 itu pembilangnya, 11 itu penyebutnya. Baiklah Ananda, sekian penjelasan kita hari ini. Sudah harap Ananda dapat memahaminya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.